welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku bakal review semua stationery aku yang warnanya pink. Dan ini adalah part kedua. Jadi buat kalian yang belum nonton part pertamanya, boleh banget langsung ditonton aja. Dan di part kedua hari ini, itu aku bakal review barang-barang yang lebih kayak journal supplies gitu dibandingkan alat untuk nulis. Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai. Di kategori pertama itu ada sticky note. Jadi sedikit fun fact, dulu sebelum aku koleksi washi tape, itu aku koleksi sticky note dulu. Untuk sticky note yang pertama, ini itu gambarnya My Melody, dan ini menurut aku imut-imut banget. Tapi sayangnya lemnya itu nggak terlalu kuat, dan dia cenderung kayak lengket ke kertas yang di belakangnya gitu. Untuk yang ini, itu sticky note yang polos aja, dia mereknya itu Daily, jadi ini Daily Stick Up. Aku suka banget sama lemnya karena dia gampang untuk dilepas dan juga lengket kalau ditempel di tempat lain. Dan karena dia besar, seringkali aku potong-potong gitu. Untuk sticky note yang ini dibandingkan untuk nulis, itu lebih buat bookmark gitu kalau kalian lagi baca buku atau misalnya untuk buku cetak. Dan kalau ini sebenarnya lemnya oke lah, bukan yang lengket banget tapi bukan yang gak mau nempel sama sekali. Dan total aku punya dua dengan motif yang berbeda. Untuk kalian yang suka warna pastel, aku yakin kalian pasti juga suka banget sama sticky note ini. Untuk sticky note yang ini mungkin sebenarnya dia juga untuk page marker atau untuk bookmark gitu. Tapi karena motifnya lumayan rame, aku sering kali pakai dia sebagai pengganti washi tape di dalam journaling aku. Dulu itu aku lumayan sering pakai, tapi karena sekarang udah ada washi tape yang lain, jadi nggak terlalu sering aku pakai lagi. Tapi menurut aku ini tetap desainnya tuh imut-imut banget semuanya. Next, untuk sticky note yang cinnamon roll ini, aku suka banget, dia super duper imut gambarnya, tapi lemnya agak sama kayak yang My Melody di depan, yaitu dia nggak terlalu lengket kalau ditempel ke kertas dan justru malah lengketnya ke sticky note yang di belakangnya. Untuk yang ini aku suka banget sama warnanya dan juga sering aku pakai dalam bullet journal aku. Tapi ini juga lemnya itu suka lempel ke sticky note yang di belakangnya. Jadi kalau kalian lihat di bagian atas tuh kayak ada residu lengket-lengket yang bikin dia jadi kotor gitu. Dan kalau buat harganya sendiri, menurut aku ini termasuknya lumayan mahal. Tapi bisa jadi karena aku belinya secara offline di Gramedia. Sticky note yang ini adalah salah satu favorit aku, mereknya itu MNG dan aku beli waktu aku lagi liburan ke China. Dan aku tuh suka banget karena dia lemnya itu super lengket, tapi nggak nempel ke sticky note yang di belakangnya, jadi kalian nggak dapet residu yang lengket-lengket gitu di bagian atasnya. Sticky note yang ini itu aku belinya di Mr. DIY dan kalau menurut aku dia itu kayak estetik gitu motifnya. Tapi sayangnya dia juga nempel banget ke halaman yang di belakangnya. Jadi kadang kalau misalnya aku lepas itu suka robek sendiri kertasnya karena terlalu nempel sama yang di belakangnya. Oh iya, untuk sticky note yang ada di depan-depan itu sebagian besar aku belinya secara offline baik di Mr. DIY ataupun di Gramedia, jadi mungkin aku nggak terlalu bisa kasih link. Tapi kalau yang ada linknya secara online bakal aku taruh di description box, jadi bisa banget langsung kalian cek aja. Nah, kalau yang ini itu aku suka banget karena menurut aku bentuknya unik dan imut-imut banget. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Ini aku beli secara online dan aku juga pernah buat video unboxing haul stationery ini. Ini itu kayak desainnya agak gelap, jadi kalau kalian pakai untuk nulis di atasnya mungkin gak akan terlalu kelihatan. Maka dari itu aku saranin kalian untuk pakai ini sebagai hiasan di bullet journal kalian aja daripada dipakai sebagai sticky note untuk tulisan. Sticky note selanjutnya adalah sticky note yang aku belinya dari luar negeri atau just tip gitu. Ini itu mereknya Mindwave dan menurut aku ini adalah salah satu sticky note yang lumayan unik karena dia bisa berdiri gitu. Jadi tinggal kalian pasang aja dan bisa ditaruh di atas meja. Aku juga suka banget sama lemnya karena dia tuh tempel banget tapi nggak robek ataupun kayak nempel ke sticky note yang di belakangnya gitu. Jadi aku suka banget sama sticky note ini. Kalau untuk yang ini mungkin gak perlu aku jelasin kali ya, karena aku itu suka banget sama yang namanya bunga sakura. Makanya waktu aku lihat ini di Korea, itu aku kayak langsung mau beli aja. Dia itu ada motifnya tapi gak terlalu gelap warnanya, jadi kalian bisa banget langsung tulis-tulisan di bagian atasnya. Kemudian kalau untuk lemnya sendiri itu gak perlu ditanyain, sama juga kayak yang ini. Mereka itu sama-sama merek Artbox, dan Artbox itu juga ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian tertarik kepengen tahu gimana sih sebenarnya lemnya, bisa banget langsung dicek aja. Yang aku suka dari beberapa sticky note ini, dia itu kertasnya tebel dan selain itu lemnya lengket banget, jadi kalian bisa pindah-pindahin dan tetap nempel gitu.
Yang ini juga masih dari Artbox, dan kalau yang ini bentuknya kayak peach, yang menurut aku tuh imut-imut banget, tapi dia cenderung besar, jadi kalau ditempel di notes tuh sukanya makan terlalu banyak tempat. Maka dari itu kalau aku sendiri nggak terlalu sering pakai sebenarnya. Sticky note ini itu kayak bunga sakura beneran, menurut aku detailnya tuh bagus banget. Tapi sekali lagi ini lebih kayak yang buat dekoratif gitu, karena kalau misalnya dipakai buat nulis di atasnya menurut aku agak sayang, detailnya jadi kayak hilang gitu loh. Maka dari itu sering kali aku pakai untuk hiasan di bullet journal aja dibandingkan untuk di catatan. Yang terakhir dari Artbox adalah Monthly Planner. Ini itu praktis banget untuk kalian pakai, jadi bisa banget kalian pakai untuk planning 1 bulan dan ditempel di notes kalian. Karena dia adalah sticky note, jadi bisa banget kalian pindah-pindahin di halaman-halaman tertentu notes kalian. Sticky note selanjutnya adalah dari Daiso Korea. Kalau yang ini itu kolaborasi antara Post-it dan juga Daiso. Dan ini adalah seri spesial limited edition, yaitu springnya mereka yang banyak banget bunga sakura. Aku suka banget sama desainnya karena dia itu simple, tapi warnanya tuh imut-imut banget, dan pastinya bagian lemnya juga nggak perlu ditanyain lagi. Dulu waktu masih SMA dan masih offline, itu aku sering banget pakai sticky note ini karena ukurannya tuh pas banget, nggak makan terlalu banyak tempat, tapi tetap cukup untuk kalian buat catatan. Yang selanjutnya juga masih dari seri springnya Daiso Korea. Kalau yang ini tuh kayak booklet, dan ini cenderung lebih kecil, ada magnetnya gitu, dan ada berbagai macam bentuk, jadi menurut aku praktis banget untuk dibawa-bawa. Dan untuk sticky note yang terakhir adalah booklet lagi, yang ini masih dari seri Cherry Blossom, karena aku tuh paling suka seri Cherry Blossomnya berhubung aku cinta banget sama Sakura. Kalau ini juga berbagai macam bentuk, jadi juga praktis untuk dibawa, tapi kalau yang ini lebih besar daripada yang tadi. Oke deh, sekarang semua sticky note udah selesai, kita bakal lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu stiker. Untuk yang pertama, ini aku suka banget untuk pakainya. Dia bahannya kayak bahan washi gitu, dan menurut aku ilustrasinya kelihatan super estetik. Tapi sayangnya udah out of stock di tokonya, maka dari itu aku juga nggak bisa kasih link ke kalian. Next, untuk yang ini aku udah pernah buat video haul dan juga sempet review sedikit di video itu. Jadi kalau menurut aku secara pribadi, aku tuh suka banget sama gaya ilustrasinya, bener-bener my style, dan aku merasa bahwa itu tuh cute banget. Maka dari itu sebenarnya waktu itu aku beli bener-bener 8-8-nya, ada 8 varian dan aku beli semuanya. Tapi yang pink cuma 2 ini, maka dari itu 2 ini doang yang aku review di video hari ini. Stiker selanjutnya itu stiker huruf Korea, dan menurut aku tuh lumayan susah untuk cari stiker huruf Korea gitu. Jadi buat kalian yang tahu belinya di mana, boleh banget langsung taruh link di bawah ya. Selanjutnya ada yang kayak bunga-bunga. Kalau yang ini tuh kelihatan estetik banget dan pastinya super cantik kalau dipakai untuk hias Polaroid ataupun top loader. Kemudian selain yang ini juga ada satu lagi yang mawar, tapi kalau yang ini cenderung lebih besar dan dia ada hologramnya gitu. Jadi emang kelihatan imut-imut, cuma warnanya sedikit muted jadi nggak se-vibrant yang tadi. Selanjutnya ada stiker sejuta umat. Menurut aku kayak hampir semua orang tuh punya stiker ini. Tapi emang dia tuh imut-imut banget gambarnya dan pastinya murah. Jadi nanti bakal aku taruh juga linknya di bawah untuk kalian yang tertarik. Untuk stiker yang ini bahannya itu lumayan unik kalau menurut aku. Jadi dia nggak kayak bahan washi, tapi juga nggak kayak plastik dan nggak kayak kertas. Kalau menurut dia itu kayak tracing paper. Jadi emang bahannya unik banget, tapi sayangnya susah untuk dicari. Stiker yang ini harus banget kalian punya, terutama buat kalian yang suka dekorasi Polaroid ataupun dekorasi top loader. Karena stiker yang pita-pita kayak gini menurut aku tuh berguna banget untuk ngisi bagian-bagian yang masih kosong, dan bisa banget dipakai untuk bikin frame di bullet journal kalian. Sama halnya dengan yang kayak gini, tapi sayangnya karena dia punya sparkle kayak terlalu besar, jadi kadang aku juga suka bingung mau nempelnya di mana. Tapi dia dalam satu pak udah dapet 2, jadi menurut aku juga lumayan banget. Dan kita udah masuk ke stiker terakhir. Ini tuh stiker yang aku dapetin dari swap stationery aku. Dan kalau yang ini tuh bunga sakura yang agak-agak transparan gitu. Kalau menurut aku juga kelihatan estetik banget dan imut-imut pastinya. Sekarang kita masuk ke kategori selanjutnya yang mungkin adalah yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu washi tape. Kalau untuk washi tape sendiri mungkin aku nggak terlalu bisa review yang gimana banget, berhubung semua washi tape itu sebenarnya kurang lebih mirip-mirip, yang beda paling cuma di bagian perekat atau lemnya aja. Tapi kalau aku review tentang lemnya satu-satu mungkin bakal membosankan gitu ya. Jadi untuk bagian ini mungkin lebih kayak untuk kasih lihat aku punya koleksi aja.
Untuk desain dari washi tape-nya sendiri itu lebih tergantung sama selera kalian masing-masing. Jadi kalau menurut aku itu emang gak ada yang kayak lebih bagus ataupun lebih jelek gitu. Tapi kalau untuk rekomendasi jenis washi tape, aku bisa kasih, yaitu yang pertama adalah washi tape yang solid color, karena itu bisa banget kalian pakai dimanapun dan bisa dipakai untuk menu-menuin halaman di saat halaman kamu udah kelihatan lumayan banyak hiasan tapi masih ada bagian-bagian yang kosong. Yang kedua adalah washi tape dengan desain yang simple, kayak misalnya garis-garis, polkadot, grid, dan lain-lain. Dan yang menurut aku opsional banget untuk dipunyain adalah washi tape yang ada motif karakternya gitu. Kalau misalnya aku secara pribadi seringkali untuk washi tape yang pakai karakter itu aku jadiin stiker dan bukan ditempel sebagai washi tape. Maka dari itu benar-benar opsional banget. Menurut aku kalau kamu udah punya yang basic itu pun udah cukup aja. Oke, kemudian untuk dua washi tape yang terakhir itu lumayan unik. Jadi yang pertama ini lebih kayak stiker roll gitu. Jadi kalau kalian lihat emang dia lebih lebar dibandingkan washi tape yang biasa. Dan kalau aku secara pribadi pakainya itu dipotong-potong jadi kayak stiker ilustrasi. Sedangkan yang terakhir ini bentuknya roll tapi sebenarnya dia bukan solasi tapi lebih kayak sticky note gitu. Dan menurut aku ini berguna banget untuk bikin to-do list. Untuk sticky note-nya sendiri ini aku beli dari Daiso Korea. Di kategori selanjutnya itu ada memo pad. Dan untuk memo pad ini sendiri ada beberapa yang aku belinya online dan ada juga yang offline. Untuk yang pertama ini memo pad kotak-kotak yang ada banyak banget pilihan warnanya. Menurut aku ini tuh worth it banget karena dengan beli satu barang kalian udah bisa bikin berbagai macam tema karena dia isinya udah ada banyak banget warnanya gitu. Dan ini bakal aku taruh linknya juga di bawah jadi bisa banget langsung kalian cek aja ya. Untuk dua memo pad ini itu cenderung lebih simple dan lebih polos, seringkali aku pakai sebagai background atau untuk tulis kalender. Kemudian kita lanjut, kalau memo pad yang kayak gini dia emang kelihatannya imut-imut, tapi karena dia cuma satu motif doang, agak ngebosenin dan aku sendiri jarang pakai sebenarnya. Notes yang ini itu lebih kayak notes yang fungsional dibandingkan yang dekoratif, jadi emang isinya itu polos, tapi praktis banget untuk dibawa-bawa karena dia ada magnetnya gitu. Selanjutnya kalau yang ini tuh lebih buat dekorasi dan sering banget juga aku pakai di bullet journal aku. Jadi buat kalian yang sering nonton Journal With Me pasti juga udah familiar sama memo pad yang ini kan. Dia ada dua motif, yang pertama itu kayak motif simple sedangkan yang satunya karakter. Yang ini juga ada dua motif yang berbeda, tapi kalau yang ini tuh sama-sama kayak karakter gitu dan banyak gambar-gambarnya. Next, aku suka banget notes yang kayak gini karena selain dekoratif dia juga fungsional. Berhubung dia udah ada warna dan gambarnya gitu, tapi nggak terlalu gelap makanya bisa kalian pakai untuk notes. Sama halnya dengan yang ini juga. Kalau yang ini dia itu aslinya nyambung, jadi bukan kayak dua buah memo pad, tapi karena menurut aku bagusan dipakai sendiri-sendiri, jadi aku potong sendiri di tengah-tengah. Untuk notes yang ini itu benar-benar cuma buat dekorasi doang dan sebenarnya nggak bisa kalian pakai untuk notes karena seperti yang kalian lihat ini itu udah rame banget. Jadi cuma aku pakai untuk hiasan di bullet journal aku aja. Tapi dalam satu notes ini tuh kalian udah dapat berbagai macam warna yang temanya beda-beda gitu. Dan menurut aku itu kayak lumayan sih. Jadi bisa aku pakai untuk berbagai macam tema warna yang berbeda. Notes yang ini isinya cuma satu motif dan dia total ada 100 lembar dan bisa dipakai untuk notes, jadi menurut aku oke juga untuk dibeli. Ini adalah salah satu notes favorit aku, kayak dia itu isinya ada 3 motif yang berbeda dan semuanya kelihatan super estetik banget. Aku benar-benar rekomen untuk beli, tapi sayangnya udah out of stock. Notes selanjutnya itu kayak booklet, jadi kalian dapat berbagai macam motif yang berbeda-beda. Dan aku juga sempet bikin kayak spread gitu selama seminggu cuma pakai bahan ini doang. Untuk kalian yang belum nonton videonya boleh banget langsung ditonton aja. Nanti bakal aku taruh juga di description box untuk kalian dapat inspirasi. Dan notes yang terakhir ini juga super simple banget, dia cuma gradasi aja dan ada 3 warna yang berbeda. Ini tuh bagus untuk jadi background gitu dan ukurannya A5. Kategori terakhir adalah barang-barang random. Dari yang pertama itu ada kayak washi tape cutter gitu, jadi kalian cukup buka aja bagian bawahnya dan kalian masukin solasi apapun, maksimal diameternya 1,5 cm. Kemudian bisa langsung dipotong dengan cara kayak ngeklik bagian atasnya gitu. Ini kayak lumayan bermanfaat sih menurut aku, karena selain buat washi tape dia juga bisa motong solasi yang plastik.
Next item adalah stempel. Kalau stempel ini sebenarnya salah satu bahan atau stationery yang lumayan multifungsi. Karena dia bisa dipakai kayak jadi stempel biasa aja di atas kertas, atau bisa kalian pakai untuk bikin stiker kayak aku gini. Lucu-lucu banget gak sih? Barang selanjutnya adalah washi tape dot sticker. Jadi ini bentuknya kayak lingkaran-lingkaran aja dan dia simple banget. Bisa untuk kayak aksen dan lain sebagainya. Tapi sayangnya aku pilih warna yang terlalu pastel jadi kadang gak kelihatan gitu. Dan barang terakhir adalah washi tape roll. Ini tuh yang gambarnya peach. Ini bisa kalian copotin satu-satu jadi kayak stiker yang bahannya washi tape gitu. Ini tuh jauh lebih irit dibandingkan kalian beli stiker biasa. Dan menurut aku imut-imut banget. Jadi itu dia untuk video hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.